Nama saya Dian Mulyani, NIM 183141076 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 dengan tema ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Guru punya nyanyian untuk berdoa. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW diutus tidak hanya untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh umat, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Maka dari itu, apa sih ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW? Nah, pada suatu cerita dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang bertanya kepada Aisyah, apa sih akhlak dari Nabi Muhammad SAW? Beliau Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran. Tidakkah engkau senantiasa membaca Al-Quran? Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW selalu dalam keadaan akhlak yang mulia. Nah, maksudnya akhlak Nabi Muhammad ini adalah segala sesuatu yang benar, yang baik, yang sudah dikatakan dalam Al-Quran, bukan sesuatu hal yang buruk yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memandang seseorang, memandang makhluk dari statusnya, dari jabatannya, dari pekerjaannya, dari latar belakangnya. Tidak pernah. Nabi Muhammad SAW selalu menyayangi kepada seluruh makhluk, seluruh umat, seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Misalnya, Nabi Muhammad selalu sayang kepada anak-anak. Nabi Muhammad menyayangi anak yatim, perempuan janda, bahkan Nabi Muhammad tetap menyayangi orang-orang yang telah menghujatnya. Nah, anak-anak, hal ini bisa dibuktikan dari kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Nabi Muhammad SAW sangat mengerti, sangat memahami dunia anak-anak. Beliau sering bersendau gurau dengan cucu-cucunya, bermain. Bahkan pada suatu hari, cucu Nabi Muhammad SAW pernah menaiki punggungnya. Beliau paham, beliau tidak marah, karena dia memahami bahwa dunia anak-anak seperti itu. Nah, hal itu adalah bukti kecil tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan pahala besar terhadap orang-orang yang menyayangi anak yatim, melindungi, bahkan menyantuni anak yatim. Nah, di sini kita akan menyimak video tentang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim pada bulan Ramadan. Simak videonya ya. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah.
ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Nah, anak-anak, gimana videonya sudah disimak belum? Video tadi adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sayang terhadap anak yatim. Selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang sakit dan perempuan berstatus janda. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjenguk orang yang sedang sakit. Hal ini dapat dibuktikan ketika sahabat Nabi Muhammad SAW Sa'ad bin Ubaidah sedang sakit. Beliau datang menjenguknya. Bahkan beliau sempat menangis karena sahabatnya terbaring sakit. Nah, anak-anak, dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengunjungi orang-orang lemah yang sakit, menziarahi, bahkan mengantarkan jenazah mereka. Hal itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa menyayangi orang-orang yang sakit dan perempuan yang berstatus janda. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memusuhinya. Nah, anak-anak, kalau kita dimusuhi oleh teman kita, apakah kita membalas memusuhinya? Bisa jadi ya anak-anak, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas orang-orang yang telah memusuhinya. Bahkan sebaliknya, Nabi Muhammad justru memberikan kasih sayangnya yang berlebih kepada orang yang telah memusuhinya. Nah, sejak diangkat menjadi nabi hingga akhir hayat,
Nabi Muhammad SAW memang terkenal memiliki sifat yang pengampun, penyayang, dan pengasih. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.